Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali materi pembelajaran kita tentang fikih. Insyaallah kita akan belajar tentang azan dan iqamah. Sebelum lanjut, Bapak menanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, anak-anak punyaakan Allah Subhanahu wa taala, pekan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian azan dan iqamah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lafaz iqamah. Iqamah ini adalah untuk awal disunahkan ya, disunahkan dibacakan dengan supaya agak cepat gitu, temponya daripada azan. Dan memang iqamah ini disampaikan atau dikumandangkan sebelum memulainya sholat berjamaah. Adapun lafaz iqamah ini sama persis dengan lafaz azan, hanya ada beberapa perbedaan. Pertama, iqamah itu dikumandangkan dengan satu kali, dan setelah ya 'alal falah ditambah dengan qad qamatis shalah. Oke, Bapak praktekkan. Lafaznya seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga. Apa yang ketiga? Apa yang keempat? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Nah, setelah ya falah ditambah qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, itu adalah lafaz iqamah. Lafaz iqamah. Jadi hampir sama dengan lafaz azan. Hanya iqamah dikumandangkan dengan satu kali, dan setelah hayya 'alal falah ditambah dengan qad qamatis shalah. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang azab. Adab pada azan dan iqamah. Ada adabnya. Ya, yang pertama, memang azan ini seperti yang kita telah pelajari sebelumnya bertujuan untuk memberitahu bahwa waktu sholat telah tiba. Dan azan ini dimulai ketika hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada tahun pertama hijrah. Nah, syaratnya itu adalah untuk menjadi seorang muazzin, pertama itu seorang laki-laki yang baligh dan mumayyiz. Seorang laki-laki baligh dan sudah baligh, sudah dewasa. Yang kedua, azan itu dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Azan tidak boleh dikumandangkan sebelum memasuki waktu sholat. Dan yang ketiga itu pasti azan itu harus dikumandangkan oleh orang Islam. Tidak boleh dikumandangkan oleh selain daripada orang Islam. Keempat, kalimat azan itu harus berurutan. Tidak boleh dibaca atau dikumandangkan secara acak. Harus Allahu Akbar dua kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, harus berurutan demikian sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya harus diucapkan dengan makhraj yang benar, dengan lafaz yang benar. Nah, selain syarat tersebut ada juga sunnah yang memang harus dilakukan oleh muazzin. Pertama, harus suci dari hadas kecil
dan suci dari hadas besar. Suci dari hadas kecil artinya itu dia harus memiliki wudhu. Seorang muazin harus memiliki wudhu dan harus suci dari hadas besar, artinya dia tidak lagi dalam kondisi junub. Yang kedua, harus menghadap ke kiblat. Jadi tidak boleh menghadap ke selain daripada kiblat. Kalau dari Indonesia berarti harus menghadap ke arah barat, itu kiblatnya. Nah, dan yang ketiga, harus berdiri di tempat yang tinggi. Pada waktu itu memang harus berdiri di tempat yang tinggi. Akan tetapi sekarang karena kita zaman modern sudah ada pengeras suara toa, jadi kita tidak perlu lagi di tempat yang tinggi karena suara kita akan terdengar jauh gitu karena menggunakan pengeras suara. Yang keempat, ketika mengucapkan atau mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah harus menoleh ke kanan dan ke kiri. Hayya 'alas shalah kan 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kedua dengan hayya 'alal falah. Kanan ke kiri itu ya. Itu disunahkan. Nah, selanjutnya harus azan itu harus dengan suara nyaring, suara keras biar kedengaran sama orang lain, agar orang-orang bangun, agar orang-orang berangkat dan bisa menemui untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan selanjutnya azan itu harus dikumandangkan lebih lambat daripada iqamah. Azan itu Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau iqamah Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la. Jadi azan harus lebih lambat, iqamah harus lebih cepat, agak cepat gitu ya. Selanjutnya sunnahnya itu azan itu atau iqamah juga harus memasukkan, lebih baik memasukkan telunjuk ini untuk menutupi lubang telinga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya sampai beres memasuki jari ke lubang telinga. Nah, ketika azan atau iqamah juga tidak boleh berbicara, atau kalau ada orang yang mengajak ngobrol jangan ditanggapi terlebih dahulu. Jadi azan dan iqamah merupakan ibadah, jadi tidak boleh ngomong sampai beres, tidak boleh berbicara ya. Nah, biasanya antara azan, selanjutnya antara azan dan iqamah biasanya dipisah. Jadi ada jarak, biasanya diisi dengan sholat sunnah qobliyah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sunnahnya juga memang ketika kita azan dan iqamah semata-mata kita ingin mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya terakhir untuk hukum azan dan iqamah ini adalah sunnah. Jadi kalau kita sudah mendengar azan dan iqamah, kita boleh melaksanakan sholat. Kalaupun kita melaksanakan azan dan iqamah itu lebih baik. Jadi kalau kita lagi di rumah mendengar azan, di masjid udah azan, jadi kita yang di rumah tinggal qomat saja langsung sholat. Ya, itu saja mungkin materi dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.